Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Ndeso. Di kesempatan ini akan kita bahas tentang penyusunan SKL seri buku kerja guru. SKL untuk tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, MA ataupun SMK. Adapun dasar untuk menyusun SKL ini adalah Permendikbud RI nomor 21 tahun 2016, Permendikbud RI nomor 37 tahun 2018, Permendikbud RI nomor 14 tahun 2019, buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Adapun format SKL adalah yang pertama identitas sekolah, kemudian format seperti tayangan yang kedua ini. Nah, itu silakan dipahami. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengisi atau menyusun SKL sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Tulis biodata, tulis identitas dulu, satuan pendidikannya untuk sekolah apa. Ini saya berikan contoh untuk SMP. Contoh untuk mata pelajarannya bahasa Indonesia. Contoh kelasnya adalah kelas 9 semester 1. Tahun pelajaran 2021-2022. Adapun formatnya seperti ini, ada domain, ada standar kompetensi lulusan, dan kompetensi inti. Domain yang pertama yaitu sikap spiritual. Standar kompetensi lulusannya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi intinya hampir sama. Kemudian domain yang kedua yaitu sikap sosial. SKL-nya menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian kompetensi intinya adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan seterusnya. Kemudian domain yang ketiga adalah pengetahuan. Untuk SKL-nya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, dan seterusnya. Kemudian kompetensi intinya adalah memahami pengetahuan dan seterusnya. Kemudian domain yang keempat atau terakhir yaitu untuk keterampilan. Untuk SKL-nya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan. Kemudian kompetensi intinya adalah mencoba, mengolah, dan lain sebagainya. Untuk mengisi SKL ini, kita dapat mengutip dari Permendikbud RI nomor 21 tahun 2016. Kemudian untuk kompetensi inti, kita dapat mengutip dari Permendikbud RI nomor 37 tahun 2018. Selanjutnya, format SKL selanjutnya adalah seperti ini. Misalkan kita berikan contoh untuk semester 1. Tadi pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 tingkat SMP. Ada 4 kolom. Materi yang pertama kelas 9 semester 1 itu yaitu teks laporan percobaan. Bab 1 atau unit 1-nya.
Kemudian submaterinya atau subunitnya atau subpokok bahasanya ada 4. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan, menyimpulkan isi teks laporan percobaan, menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan, menyajikan teks laporan percobaan. Kemudian kompetensi dasarnya, nah itu 3.1 sesuai dengan subtema yang pertama. Kemudian 4.1 sesuai dengan subtema yang kedua. Kemudian KD yang ketiga yaitu sesuai juga dengan subtema yang ketiga, dan KD yang keempat sesuai dengan subtema atau subpokok bahasan atau subunit yang keempat. Kemudian kita menyusun indikatornya. Nah, ini. Selanjutnya kita merencanakan penilaian sikapnya. Sikap seperti keaktifan peserta di dalam mengikuti pelajaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan LKPD atau mengerjakan tugas. Kemudian penilaian pengetahuannya dengan tertulis. Kemudian penilaian keterampilannya, anak disuruh untuk membuat teks laporan percobaan. Nah, untuk lingkup materi ini bisa dikutip atau diambil dari buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Dalam hal ini saya menggunakan buku dari Kemendikbud. Selanjutnya kompetensi dasar ini dikutip dari Permendikbud RI nomor 37 tahun 2018 dan buku pegangan guru dan siswa, yaitu tentang Permendikbud tersebut adalah tentang kompetensi dasar. Kemudian indikator bisa kita merumuskan sendiri atau kita mengutip dari buku pegangan guru ataupun buku pegangan siswa. Kemudian penilaian ini kita mengutip Permendikbud RI nomor 14 tahun 2019, yaitu Permendikbud terbaru tentang keterampilan proses. Selanjutnya kita melanjutkan mengisi SKL untuk materi atau pokok bahasan atau unit atau subpokok bahasan yang selanjutnya. Nah, ini kebetulan teks persuasif, kemudian kompetensi dasarnya, indikatornya, dan penilaiannya. Caranya sama seperti yang pertama tadi. Bila sudah selesai, kita lanjutkan untuk format yang ketiga atau pokok bahasan ketiga atau bab ketiga atau unit ketiga dan seterusnya. Nah, ini lingkup materinya dan seterusnya, kompetensi dasarnya juga dan seterusnya, indikator juga dan seterusnya, penilaian dan seterusnya. Demikian cara membuat atau menyusun SKL. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Salam sehat dan tidak lupa bahagia. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.